Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi orang yang taat beribadah dan menjalankan semua perintahnya. Lalu siapakah yang akan masuk ke surga pertama kali setelah Ummahatul Mukminin atau istri-istri Nabi Muhammad SAW? Mungkin banyak yang bertanya ya, dan tidak menyangka siapa wanita paling beruntung tersebut. Kalian juga penasaran sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Inilah wanita pertama yang masuk surga setelah istri Rasulullah versi dari Magenta Islam. Kisah ini berawal suatu hari Fatimah menanyakan kepada ayahnya, siapakah perempuan yang pertama kali masuk surga? Rasulullah menjawab, wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan pertama masuk surga selain Ummul Mukminin, dia adalah Ummu Muti'ah. Siapakah Ummu Muti'ah itu ya Rasulullah? Di manakah dia tinggal? Tanya Fatimah penasaran karena tidak ada yang mengenal Muti'ah. Rasulullah menjelaskan, Ummu Muti'ah yang dimaksud adalah perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jawaban itu membuat Fatimah tercengang. Ternyata bukan dirinya perempuan yang masuk surga pertama kali. Padahal Fatimah sebagai putri Rasulullah dan telah menjalankan ibadah amalan serta bermuamalah dengan baik. Untuk memenuhi rasa penasaran, Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah di pinggiran Madinah. Dia ingin menyelidiki amalan dan ibadah apa yang dilakukan Muti'ah, hingga Rasulullah menyebut namanya sebagai perempuan terhormat. Keesokan harinya Fatimah pamit kepada suaminya mengunjungi kediaman Muti'ah. Dia mengajak putranya Hasan. Setelah mengetuk pintu memberi salam, terdengar suara dari dalam rumah. Siapa di luar? Tanya Muti'ah. Fatimah menjawab, saya Fatimah putri Rasulullah. Muti'ah belum mau membuka pintu, malah balik bertanya, ada keperluan apa? Fatimah menjawab, ingin bersilaturahim saja. Dari dalam rumah Muti'ah kembali bertanya, Anda seorang diri atau bersama yang lain? Saya bersama Hasan putra saya, jawab Fatimah dengan sabar. Maaf Fatimah, kata Muti'ah, saya belum mendapat izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki. Tetapi Hasan anak-anak, balas Fatimah. Walaupun anak-anak, dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapat izin dari suami saya, timpal Muti'ah. Sahabat beriman, Fatimah tidak bisa menolak. Setelah mengucapkan salam, ia bersama Hasan meninggalkan kediaman Muti'ah. Keesokan harinya Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Muti'ah. Kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, Husain pun ingin ikut ibunya. Tiba di kediaman Ummu Muti'ah, terjadi lagi dialog dari balik pintu. Menurut Muti'ah, suaminya telah mengizinkan Hasan masuk ke rumahnya. Sebelum pintu dibuka, Fatimah mengatakan, kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, melainkan bertiga bersama Husain. Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah urung membukakan pintu. Muti'ah menanyakan, apakah Husain seorang perempuan? Fatimah meyakinkan Muti'ah bahwa Husain cucu Rasulullah, saudaranya Hasan. Dia seorang anak laki-laki. Saya belum meminta izin kepada suami kalau Husain mau berkunjung ke rumah ini, kata Muti'ah. Tapi Husain masih anak-anak, tegas Fatimah.
walaupun anak-anak Husain laki-laki juga. Maafkan Fatimah, bagaimana kalau kembali besok setelah saya meminta izin kepada suami, kata Muti'ah. Fatimah lagi-lagi tidak bisa memaksa Muti'ah. Dia bersama Hasan dan Husain kembali pulang. Namun besok berjanji untuk datang lagi. Keesokan harinya Muti'ah menyambut kedatangan Fatimah bersama Hasan dan Husain dengan gembira. Kali ini kehadiran Hasan dan Husain telah mendapat izin dari suaminya. Fatimah pun bersemangat ingin segera menyelidiki ibadah, amalan, dan muamalah apa saja yang dilakukan perempuan pertama masuk surga ini. Keadaan rumah Muti'ah jauh dari yang dibayangkan Fatimah. Rumahnya sangat sederhana, tanpa perabotan mewah. Namun semuanya tertata rapi dan bersih. Tempat tidur beraraskan spray putih yang harum. Setiap sudut ruangan tampak segar dan wangi, membuat penghuni senang berlama-lama di rumah. Hasan dan Husain pun merasa betah bermain di kediaman Ummu Muti'ah. Selama berkunjung, Fatimah tidak menemukan sesuatu yang istimewa dilakukan Muti'ah. Namun, Ummu Muti'ah kelihatan sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Maaf Fatimah, saya tidak bisa duduk tenang menemanimu karena saya harus menyiapkan makanan untuk suami, ungkap Muti'ah yang terlihat sibuk. Mendekati waktu makan siang, semua makanan sudah tersedia. Muti'ah menuangkan satu persatu makanan di wadah khusus untuk dikirim ke suaminya yang bekerja di ladang. Yang membuat Fatimah heran, selain makanan, Muti'ah membawa bekal sebuah cambuk. Apakah suamimu penggembala? Tanya Fatimah. Menurut Muti'ah, suaminya bekerja sebagai petani, bukan penggembala. Lalu untuk apa cambuk tersebut? Tanya Fatimah semakin penasaran. Muti'ah menjelaskan, cambuk ini sangat penting fungsinya. Jika suami Muti'ah merasa masakan istrinya tidak enak, dia ridho cambuk yang bicara. Muti'ah akan menyerahkan cambuk kepada suaminya untuk dipukulkan ke punggungnya. Berarti aku tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya, kata Muti'ah. Apakah itu kehendak suamimu? Tanya Fatimah. Ini bukan kehendak suami. Suamiku orang yang penuh kasih sayang. Semua ini kulakukan karena keinginanku sendiri, agar jangan sampai menjadi istri durhaka kepada suami. Jawaban Muti'ah menjadi jawaban atas misteri yang selama ini dicari Fatimah. Masya Allah, demi menyenangkan suami, Muti'ah rela dicambuk. Aku hanya mencari keridoan dari suami, karena istri yang baik adalah istri yang patuh kepada suami, yang baik dan suami ridho kepada istrinya, ujar Muti'ah. Ternyata inilah rahasianya, gumam Fatimah. Muti'ah kini balik heran, maksudnya rahasia apa Fatimah? Fatimah menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan dirinya, Ummu Muti'ah adalah perempuan yang diperkenankan masuk surga pertama kali. Pantas saja kelak Muti'ah menjadi perempuan pertama masuk surga. Dia menjaga diri dan sangat tulus berbakti kepada suami, ujar Fatimah dalam hati. Apa yang dilakukan Muti'ah bukan simbol perbudakan suami kepada istrinya, melainkan cerminan ketulusan dan pengorbanan istri yang patut mendapat balasan surga. Akhirnya kita tahu bahwa seorang istri sholihah dan taat serta selalu mengharap ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Hai para muslimah, tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana semestinya istri yang baik berlaku pada suaminya. Memang tidak banyak dalil yang menjelaskan tentang Muti'ah ini. Meski begitu, kita perlu mengambil hikmah dari kisah Fatimah ini dan bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah wanita ini. Rasulullah SAW selalu memerintahkan agar perempuan senantiasa berbakti dan menghormati suaminya selama suaminya tersebut tidak meminta atau mengajarkan sesuatu yang kurang baik dan dilarang agama. Sahabat beriman, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan puasa pada bulannya, dan menjaga kemaluannya, serta menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab.
Dan itulah tadi kisah wanita pertama yang masuk surga setelah istri Rasulullah. Kisah yang luar biasa bukan sahabat beriman? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.